Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak hidup ini cuma ngikutin arus aja? Di tengah semua kesibukan yang kayaknya nggak ada habisnya? Nah, hari ini yuk kita coba buka sebuah peta kuno. Sebuah panduan dari tradisi sufi yang akan membawa kita dalam perjalanan dari hiruk-pikuk dunia luar menuju ketenangan yang ada di dalam diri kita. Zaman sekarang ini ya, banyak banget dari kita yang ngerasa ada semacam keterputusan. Mungkin Anda juga ngerasain hal yang sama kan? Ada jarak antara siapa diri Anda yang sebenarnya sama peran yang harus Anda mainkan setiap hari. Rasanya tuh kayak ada kehampaan yang susah dijelasin, tapi ya terasa aja gitu. Tapi kabar baiknya adalah perasaan kayak gini tuh bukan hal baru dan kita nggak sendirian. Banyak loh tradisi-tradisi kebijaksanaan kuno yang udah nawarin ibaratnya peta untuk menyatukan lagi bagian-bagian diri kita yang terasa terpisah itu. Nah, peta yang akan jadi panduan kita hari ini datanya langsung dari inti tradisi sufi. Oke, jadi petanya ini kayak gimana sih? Jadi gini, tradisi sufi itu ngejelasin sebuah perjalanan yang sangat terstruktur. Ada 4 tahap. Dan tujuannya itu untuk membawa kita dari kesibukan luar masuk ke kesadaran di dalam. Yuk, kita lihat satu persatu. Perjalanannya tuh dimulai dari syariah. Ini tuh hukum lahiriahnya, yang ngatur tindakan kita. Lalu kita naik ke thoriqoh. Ini jalurnya untuk membersihkan hati kita. Dari situ kita bisa sampai ke hakikat, kebenaran yang sejati. Dan puncaknya, itu adalah ma'rifat, yaitu pengenalan yang mendalam tentang Sang Pencipta. Jadi ini benar-benar kayak tangga ya, yang membawa kita dari aturan di luar menuju pengalaman yang ada di dalam. Biar lebih gampang ngebayanginnya, ada seorang ulama besar yang ngasih analogi yang wah indah banget. Coba bayangin ya, syariat itu perahunya, aturan-aturan yang ngejaga kita biar aman, biar nggak tenggelam. Terus thoriqah itu lautannya yang luas, perjalanan batin yang harus kita arungi. Nah, hakikat itu apa? Hakikat itulah mutiaranya yang berharga, yang kita cari di dasar lautan. Logis kan? Tanpa perahu ya kita tenggelam. Dan kalau kita nggak berani mengarungi lautan, ya kita nggak bakal pernah nemuin mutiaranya. Nah, analogi tadi itu pas banget buat ngegambarin pergeseran fokusnya. Jadi, syariat itu soal apa yang kelihatan dari luar. Sholat, puasa, ngikutin aturan. Gampangnya, apa yang kita lakukan. Sedangkan thoriqoh itu soal apa yang terjadi di dalam. Memurnikan niat, menumbuhkan keikhlasan. Ini tuh soal bagaimana dan kenapa kita melakukannya. Jadi ini transisi yang penting banget. Dari sekedar melakukan sesuatu, menjadi benar-benar merasakan dan mengalami maknanya. Pertanyaannya sekarang, apa bahan bakarnya perahu kita ini buat ngarungin lautan? Nah, disinilah kita ketemu sama satu konsep inti yang jadi ibaratnya mesin penggerak seluruh perjalanan ini. Namanya ihsan. Ihsan itu definisinya keren banget, ada di sebuah hadis, beribadahlah seakan-akan engkau melihatnya. Poinnya, ini bukan cuma soal ritual, tapi ini soal keadaan kesadaran yang penuh. Coba deh kita bayangin, setiap tindakan kita, mau itu kerja, ngobrol, bahkan saat kita diem, kita lakukan dengan kesadaran penuh bahwa kita ini lagi dilihat langsung sama Sang Pencipta. Wah, sikap batin yang kayak gitu, itu yang bisa ngubah segalanya. Nah, ini dia poin kuncinya. Ihsan itu nggak cuma pas kita lagi ibadah aja. Sama sekali bukan. Ini tuh mindset untuk seumur hidup. Pas lagi kerja, ihsan itu berarti ngasih kualitas terbaik. Dalam pergaulan, ihsan itu berarti ngebalas yang nggak baik dengan kebaikan. Bahkan sama alam pun, ihsan itu berarti jadi penjaga yang baik. Intinya ini soal mengejar excellence, kesempurnaan spiritual dalam setiap detail kehidupan kita. Oke, jadi kita udah punya perahu syariat, bahan bakarnya ihsan, udah kita arungi lautan thoriqah. Sekarang kita sampai di tujuannya, ma'rifat. Dan ini penting ya, ma'rifat itu bukan pengetahuan dari buku, bukan sesuatu yang bisa dihafal. Ini adalah pengenalan langsung, sebuah pengalaman batin yang mendalam tentang Tuhan. Katanya nih, ma'rifat itu baru bisa kita capai kalau cermin hati kita udah bersih. Bersih dari segala noda yang nutupin. Oke, ini mungkin kedengarannya abstrak banget ya. Cermin hati itu apa? Nah, makanya, gimana caranya kita bisa ngenalin seseorang yang udah sampai di tahap ini? Tanda-tandanya apa aja sih yang kelihatan? Ternyata tanda-tandanya itu bukan hal-hal yang aneh atau gaib loh. Justru sebaliknya, ini adalah perubahan karakter yang mendalam. Orang yang sudah sampai di makrifat itu punya tawakal, pasrah total sama Tuhan. Mereka juga zuhud, nggak lagi jadi budak dunia. Selalu qanaah, ngerasa cukup sama apa yang ada.
dan ibadahnya itu penuh khusyuk, kerendahan hati yang dalam. Tapi mungkin yang paling kelihatan ya, ketenangan batinnya itu loh, kedamaian yang nggak goyah meskipun diterpa badai kehidupan. Dan tahu nggak apa yang luar biasa? Ternyata peta menuju pengenalan diri dan Tuhan ini bukan cuma ada di satu tradisi aja. Kita bisa nemuin gema perjalanan yang sama persis di kearifan lokal kita, salah satunya di mistisisme Jawa. Ini buktikan kalau kerinduan untuk pulang ini adalah sesuatu yang universal banget bagi manusia. Nah, di Jawa konsep ini dikenal dengan nama Sangkang Paraning Dumadi. Kalau kita artiin secara harfiah, artinya itu asal dan tujuan dari kehidupan. Sebuah pertanyaan yang fundamental banget. Kita ini datang dari mana dan mau kembali kemana? Ini mirip banget kan sama jalur sufi tadi, yang mulainya juga dari diri sendiri. Konsep Jawa ini juga bilang hal yang sama. Kunci untuk memahami Sang Pencipta itu, ya ada di dalam pemahaman tentang diri kita sendiri. Dengan kita merenungkan, kita ini asalnya dari mana sih? Tujuan kita di sini ngapain? Dan ujungnya kita mau kemana? Nah, lewat situ, kita akhirnya akan sampai pada pengenalan yang sejati tentang Tuhan. Jadi, pada akhirnya, mau kita sebut ma'rifat seperti dalam tradisi sufi, atau Sangkang Paraning Dumadi dalam kearifan Jawa, pesannya itu satu dan sama. Perjalanan paling penting dalam hidup kita adalah perjalanan ke dalam diri sendiri. Peta-petanya udah ada di hadapan kita semua. Pertanyaannya sekarang, untuk Anda pribadi misalnya, dari mana perjalanan Anda akan dimulai?